Shalom Bapak Ibu, bersama dengan kami lagi dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih terus di sekitar awas bahaya berhala di sekitar kita. Kita masih akan belajar tentang bagian itu Bapak Ibu. Apa yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita, yang pada awalnya dia baik, pada awalnya sesuatu itu mungkin begitu berguna, bermanfaat, dan merupakan anugerah Tuhan. Tapi ketika kita salah mengelola hati kita, hal-hal itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kita melihat bagian yang ke-6. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, pembelajaran selanjutnya, ingatlah, hobi kita bisa menjadi sebuah berhala dalam hidup kita. Hobi adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Setiap manusia punya hobi. Ada yang hobinya olahraga tertentu, ada yang hobinya seni tertentu, ada yang hobinya mungkin bersepeda, ada yang hobinya bernyanyi, dan lain sebagainya. Hobi adalah anugerah Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu, jika hobi lebih mendominasi daripada ibadah kita kepada Tuhan, sesungguhnya hobi telah menjadi berhala. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang masih muda. Yang mungkin Timotius seorang yang suka olahraga. Karena di zaman itu Bapak Ibu, kita tahu Olimpiade pertama di Athena itu Rasul Paulus ada di sana sebagai seorang penjual tenda. Jadi barangkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak rohaninya yang masih muda ini begitu bersemangat dengan yang namanya olahraga. Barangkali itu adalah hobinya. Itu sebabnya Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya. Hobi berguna, tapi terbatas. Ketika batasan itu kita lewati Bapak Ibu, maka hobi berubah menjadi sebuah berhala. Sekali lagi, kapankah hobi menjadi sebuah berhala? Ketika hobi kita lebih mendominasi daripada ibadah-ibadah kita. Ayo kita jujur Bapak Ibu, berapa lama kita beribadah kepada Tuhan dalam satu minggu? Lalu berapa jam engkau berolahraga karena hobimu? Berapa lama engkau mengamati mungkin gambar-gambar tertentu, lukisan-lukisan tertentu, seni-seni tertentu, pemandangan-pemandangan tertentu, Bapak Ibu? Bagaimana engkau melatih dirimu begitu rupa demi untuk memuaskan hobimu? Bapak Ibu coba renungkan bagian ini bersama-sama. Mari kita jujur, ada orang yang hobinya game. Melalui game itu, dia begitu produktif, bahkan mungkin dapat menghasilkan begitu banyak uang. Tidak salah. Yang salah kemudian, kalau menjadikan hobi itu menjadi jauh lebih dominan menguasai hidup kita daripada ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengecam orang yang punya hobi. Saya punya hobi. Saya tidak bermaksud untuk melarang mengembangkan hobi tertentu menjadi begitu produktif. Saya tidak melarangnya, tetapi ketika hobi telah melebihi cara kita beribadah kepada Allah, waktu-waktu kita beribadah kepada Allah dikalahkan oleh hobi-hobi kita Bapak Ibu, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan hobi telah menjadi sebuah berhala di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada orang bangun pagi begitu bergairah untuk mengerjakan hobinya. Tapi apakah dia bangun pagi begitu bergairah untuk beribadah kepada Allah? Ada orang begitu bergairah bangun pagi untuk mengerjakan latihan-latihan badani dari hobinya. Tapi apakah engkau begitu bergairah bangun pagi, hari Minggu pagi untuk beribadah kepada Tuhan? Hari-hari tertentu untuk kita datang beribadah kepada Allah yang hidup? Apakah kita punya gairah yang sama, antusias yang sama? Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, kita perlu waspada bersama-sama. Tidak ada di antara kita yang sudah begitu kuat, semua kita sedang berlatih. Kita semua sedang belajar bersama-sama. Ayo kita bisa mengontrol diri kita. Janganlah hal-hal yang baik dari Tuhan, karena hati kita salah mengelola, merusak kehidupan kita. Pikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan Bapak Ibu, dan teruslah berubah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.